Enggak, masih di judul, Mbak. Ya, terus kalau kita membahas ideologi itu adalah bahwa kita di Indonesia ini memilih ideologi Pancasila, sedangkan di luar Indonesia itu ada ideologi liberal, ada ideologi Islam, ada ideologi sosialis. Itu adalah dalam konteks Pancasila sebagai ideologi atau berbangsa. Sedangkan Pancasila dalam konteks dasar negara itu adalah eh, wujud Pancasila dalam kehidupan bernegara yang di, ditunjukkan dengan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang lahir karena Pancasila dan mengikat kita sebagai warga negara. Ya, jadi tema sore hari ini adalah kita mau melihat kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu dipedomani oleh pandangan Pancasila pandangan hidup dalam kehidupan berbangsa, yaitu Pancasila sebagai ideologi dan bernegara, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Oke, next di berikutnya. Mengapa kita memilih Pancasila? Mengapa bangsa Indonesia memilih Pancasila dalam fungsinya sebagai pandangan hidup, ideologi maupun dasar negara? Ya, itu ada 5 alasan, yaitu aspek filosofis bahwa Pancasila itu sudah disepakati oleh bangsa Indonesia sebagai falsafah, dasar negara dan pandangan hidup dan ideologi, ya sudah disepakati secara filsafat. Landasan antropologis, Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang tumbuh eh, dari peradaban bangsa dan didasarkan pada pengalaman faktual, ya, sehingga kita tidak merasa asing dengan nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Itu adalah alasan antropologis, sedangkan aspek sosiologis mengedepankan tatanan hukum dengan mengangkat nilai-nilai yang ada di masyarakat, ya. Jadi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan itu betul-betul diambil dari nilai yang ada di masyarakat yang dianggap baik dan benar untuk Indonesia, ya. Sedangkan alasan historis, sebagaimana kita mengetahui bahwa Pancasila diusulkan menjadi dasar negara pada sidang BPUPK, di mana Bung Karno mengusulkan nanti dasar negaranya Pancasila itu di 1 Juni. Setelah itu ada yang mengusulkan yang lain dan eh, pada akhirnya secara yuridis kita mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 di mana Pancasila ada pada pembukaan alinea yang keempat. Jadi kelima dasar ini bisa digunakan sebagai alasan mengapa Pancasila dipilih di Indonesia. Oke, kita lanjut pada PPT berikutnya yang menjelaskan berbagai aspek, ya, aspek historis. Saya kira kita mengetahui bahwa lahirnya itu melalui proses 1 Juni di mana diusulkan namanya Pancasila dan kita tahu ada Piagam Jakarta yang apa itu kita kenal sebagai Piagam Jakarta yang disepakati di 22 Juni dan pada saat Piagam Jakarta di sila pertama itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, ya. Dan ternyata pada saat 18 Agustus kita mengesahkan Undang-Undang Dasar, rumusan Pancasila yang ada pada pembukaan alinea yang keempat itu sudah menghilangkan 7 kata yang ada di Piagam Jakarta. Jadi ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya pada saat disahkan itu menjadi hanya ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana yang kita kenal sekarang. Setelah itu, next,
alasan yang berikutnya adalah alasan historis, ya, alasan yuridis. Lanjut PPT-nya. Ya, alasan sosiologis ya ternyata bahwa Pancasila bersumber dari nilai-nilai, ya, fakta, ya, sehingga nilai-nilai itu tidak asing ya bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, lanjut. Alasan yang berikutnya yang menjadikan Pancasila itu dipilih adalah alasan historis tadi sudah. Kita lanjut saja ke alasan yuridis. Ya, alasan yuridis eh, kita mengetahui tadi di alinea yang keempat ada rumusan Pancasila yang alinea satunya sudah menghilangkan 7 kata di Piagam Jakarta. Terus ada Undang-Undang 12 2011 tentang tata urutan perundang-undangan yang sudah direvisi 2 kali, 15 2019 dan 13 2022, yang di pasal 2-nya menjelaskan bahwa Pancasila itu dasar negara. Tadi di awal saya sampaikan Pancasila dasar negara adalah Pancasila yang mendasari lahirnya peraturan di Indonesia. Ya, itu ditetapkan di Undang-Undang PUU, Undang-Undang Peraturan Perundang-undangan. Jadi semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berdasar pada Pancasila. Sehingga itu adalah menjadi alasan yuridis. Oke, lanjut. Eh, ini perbedaan fungsi. Kalau tadi temanya itu eh, Pancasila, kedudukan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka dalam eh, perbedaannya ya kita lihat itu adalah pandangan hidup, ideologi dan dasar negara ya. Eh, Next berikutnya fungsinya ya sebagai kalau pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang melandasi kehidupan bermasyarakat, sedangkan ideologi sebagai nilai-nilai yang melandasi kehidupan berbangsa, eh, dasar negara nilai-nilai yang melandasi tata kehidupan bernegara ya. Di bawah itu normanya untuk pandangan hidup itu norma moral. Jadi kalau tadi pandangan hidup itu aktualisasi diri kita dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus menghargai suku lain, kita membiasakan musyawarah, ya, kita menciptakan keadilan, kita menghargai pendapat orang lain, kita menghargai agama orang lain, ya, itu adalah norma moral. Sedangkan ideologi itu norma perjuangan karena untuk mencapai tujuan ya itu kita membutuhkan ideologi ya dan sebagai dasar negara itu adalah sebagai norma hukum. Tadi saya katakan Pancasila dasar negara mendasari lahirnya peraturan-peraturan di Indonesia sehingga peraturan itu adalah norma hukum. Ya, berikutnya kita mengalami situasi di Indonesia mengalami globalisasi, saya kira kita merasakan semua, dimulai dari 89 sampai 90 ya. Sesuatu yang ada di luar Indonesia kita bisa merasakan di sini, apa yang ada di dunia luar kita bisa lihat pada waktu yang sama. Misalnya ada Piala Dunia, kita di Indonesia bisa melihat. Misalnya ada eh, Olimpiade, di sini kita juga melihat apapun peristiwa yang terjadi di luar Indonesia, kita ini sudah menjadi masyarakat yang global seluruh dunia. Dan itu juga menuntut atau berkonsekuensi ya. Setelah itu kita mengalami reformasi di tahun yang hampir sama, 97, 98 ya. Dan sampai menggulingkan Orde Baru,
reformasinya ya karena luar biasa dan salah satu tuntutannya adalah melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terkait dengan Pancasila adalah dibubarkannya PP7 ya dan ekstrimnya lagi menghilangkan mata kuliah Pancasila di pendidikan dari SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Ya, jadi peristiwa reformasi sungguh luar biasa karena eh, BP7 sebagai lembaga yang mempunyai tupoksi ya eh, terkait dengan Pancasila itu dibubarkan, terus Orde Baru juga dilengsarkan ya dan mata kuliah Pancasila juga dihentikan. Sehingga saya katakan di situ kita sampai dengan tahun 2018-an ya itu bangsa yang kehilangan bintang penuntun ideologi ya. Jadi karena mata pelajaran dan mata kuliah Pancasila itu hilang ya. BP7 yang punya tugas menyelenggarakan urusan Pancasila juga dilikuidasi ya. Sementara amandemen Undang-Undang Dasar 45 terjadi di tahun 99, perubahan pertama, perubahan kedua di tahun 2000, perubahan ketiga 2001 dan amandemen terakhir dari UUD 1945 ada di tahun 2022. Pasal yang ada di UUD 1945 yang tadinya singkat ya, hanya 37 pasal ya. Setelah amandemen pasal-pasalnya menjadi sangat banyak, kalau dijumlah mungkin bisa lebih dari 100 ya. Nah, kita mengalami dari sekitar tahun 1999 ya atau 98 ya sampai 2018. Nah, apa masalah yang terjadi pada saat masa itu? Nah, ini kita di PPT yang berikutnya yaitu kita identifikasi ada 5 masalah, yaitu yang pertama kurangnya pemahaman Pancasila. Jadi karena tadi mata kuliahnya hilang, mata pelajarannya hilang, BP7-nya tidak lagi mengurusi itu, maka pemahaman tentang Pancasila loss ya, hilang. Dan begitu BPIP lahir di tahun 2018, maka PR-nya itu sudah terlalu banyak ya. Nah, PR-nya diidentifikasi ada 5. Yang pertama banyak yang nggak paham Pancasila, yang kedua hilangnya keteladanan Pancasila, belum terlembaganya Pancasila, ya ini PR juga untuk BPIP, kesenjangan sosial semakin melebar dan ada eksklusivisme sosial. Ya, di dalam kotak eh, kotak yang ada di dalam identifikasi permasalahan itu cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah kurangnya pemahaman Pancasila. Jadi diklat yang sekarang ini dilakukan oleh BPIP ya, itu adalah salah satu upaya ya untuk memahamkan kembali Pancasila ya dan berharap karena ini TOT ibu bapak yang ada sebagai peserta ya menularkan begitu ya pemahaman Pancasila kepada siapa saja yang eh, terkait dengan bidang pekerjaan ibu bapak semua. Jadi melalui diklat, sosialisasi, mendalami literasi, ya, daya tarik pembelajaran, ya, mungkin dengan metode-metode yang apa aktual ya, karena sekarang mungkin ada TikTok ya, ada Instagram, itu juga bisa digunakan untuk media ya, media pembelajaran dan teknik pembelajaran untuk mengenalkan ya nilai-nilai Pancasila setidaknya dalam konteks pandangan hidup tadi ya
dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, bahwa menghargai agama orang lain itu adalah sebenarnya juga pemahaman Pancasila yang baik, ya. Aktualisasi Pancasila yang baik dalam kehidupan bermasyarakat itu adalah menghargai suku lain, selalu mengedepankan musyawarah, ya, selalu berusaha menciptakan keadilan, ya, eh, memberikan pemahaman-pemahaman yang tidak eh, intoleransi, ya, itu adalah eh, bisa juga sebagai cara dalam memahamkan Pancasila. Untuk hilangnya keteladanan Pancasila, kita memang melihat dalam keseharian, ya, secara fakta, justru yang harusnya jadi panutan, ya, itu malah akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang kontraproduktif terhadap Pancasila, ya. Misalnya pemimpin yang sudah dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum, ya, baik pemilihan umum legislatif, pemilihan kepala daerah, ya, pemilihan presiden misalnya, itu malah banyak melakukan eh, hal-hal atau pelanggaran-pelanggaran, ya, misalnya korupsi atau apa, memberikan contoh yang tidak baik, ya. Nah, itu bagaimana caranya agar persoalan keteladanan Pancasila ini, keteladanan Pancasila berarti ini ustadz atau pendeta, ya, atau dari kelompok agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu yang dalam kesehariannya itu selalu menciptakan kerukunan, ya. Jadi tapi adem gitu, ya. Nah, itu yang kita pilih, ya. Terus di bidang budaya juga begitu yang dilakukan sehari-hari itu nguri-uri, ya. Selain nguri-uri budaya juga nguri-uri Pancasila. Mungkin kalau masih ingat ada Dalang Kimantep, ya, almarhum itu adalah ikon karena di setiap aktivitas mendalang itu selalu memasukkan tadi kerukunan, eh, demokrasi, prinsip demokrasi begitu, ya.
Ya, terus di bidang olahraga ada pasti ini berprestasi di tingkat nasional dan internasional yang dipilih ya. Dari bulu tangkis itu ada Jonathan eh, yang Olimpiade kalau nggak salah. Tapi pada saat yang bersamaan ada bencana waktu itu di Mataram, di Nusa Tenggara Barat, ya, di NTB. Jadi seperti yang sekarang terjadi di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Nah, waktu itu Jojo menyumbangkan separuh dari hadiahnya, yaitu 750 juta, disumbangkan ke NTB, ya, khususnya di Kota Mataram, untuk membangun masjid. Nah, ini kelebihan Jojo adalah memberikan hadiah ya separuh dan tidak digunakan untuk membangun gereja karena dia adalah dari kelompok Nasrani, tetapi ditujukan untuk membangun masjid karena memang di sana kebutuhannya banyak masjid yang rusak. Nah, jadi ikon Pancasila ini mungkin Jojo ya enggak tahu kalau yang dia lakukan itu ternyata bisa menjadi teladan ya. Dia juga akhirnya masuk di Kick Andy ya, menjadi inspirasi anak-anak muda selain berprestasi juga yang dilakukan ini ternyata mewujudkan Pancasila ya. Terus seni budaya ada gitarisnya Sheila on Seven, Eros Chandra itu juga terpilih karena lagu Bendera yang diciptakan itu selalu dinyanyikan pada saat perayaan 17 Agustus ya. Jadi lagunya ini sangat menginspirasi begitu ya untuk mencintai bendera merah putih ya. Jadi yang bisa dilakukan oleh BPIP untuk keteladanan itu adalah memilih ya tokoh-tokoh dengan berbagai bidang ya yang betul-betul dalam kesehariannya dari track recordnya, dari medsosnya, dari Instagramnya tidak pernah eh, kontraproduktif terhadap Pancasila. Belum terlembaganya Pancasila ini juga eh, apa ya fakta. Jadi setelah BPIP lahir 2018, maka sebenarnya kelembagaan yang apa ya, yang bisa mewujudkan Pancasila semakin dipahami, tapi secara kelembagaan ini juga PR ya. Walaupun pasti juga banyak ya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu pada akhirnya memasukkan, mewajibkan ya Pancasila sebagai mata pelajaran di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi nasional, perguruan tinggi keagamaan ini karena Kementerian Disdasmen dan Dikti juga sadar bahwa Pancasila yang kemarin hilang ini harus mulai dikenalkan lagi ya. Kementerian Dalam Negeri, Kesbangpol, ya ini pekerjaannya hampir mirip dengan Pancasila, dengan BPIP ya. Jadi kelembagaan Pancasilanya bisa dilakukan. Demikian juga di Kementerian Dalam Negeri ada Direktorat Produk Hukum Daerah yang itu juga mengawal lahirnya peraturan daerah agar juga sesuai dengan Pancasila ya. Demikian juga dengan Kementerian Hukum dan HAM juga harus mengawal lahirnya undang-undang yang lahir harus sesuai dengan Pancasila. Nah, ini yang sudah kinerjanya sudah sesuai dengan itu lembaga-lembaga, maka ini harus disinergikan ya sehingga menjadi lebih kuat. Kesenjangan sosial ini juga tadi saya katakan fakta ya, kita masih melihat cukup lebar ya kesenjangan antara kaya dan miskin ya. Jadi ini PR melalui kebijakan ya, kebijakan bisa regulasi ya yang apa ya mendekatkan keadilan sosial sehingga kesenjangan sosial tidak semakin tinggi ya. Terus eksklusivisme sosial ini juga
muncul di Gen Z mungkin ya, milenial Gen Z terutama ya. Jadi harus ada upaya untuk me, apa ya, menginsert persoalan persatuan ya, mereduksi fanatisme, radikalisme ya. Itu harus dilakukan agar eksklusivisme ini semakin berkurang. Oke, kita bisa lanjut ke PPT berikutnya. Ya, yang harus dilakukan tadi soal pemahaman Pancasila harus memahamkan wawasan macam-macam tadi, wawasan konseptual, wawasan yuridis ya. Untuk inklusi sosial harus banyak melakukan yang terkait dengan bersatunya atau lunturnya persoalan identitas ya, keagamaan, kesukuan ya, kesenjangan sosial tadi, kebijakan pembangunan, lemahnya kerangka regulasi, masih tinggi tingkat kesenjangan, keteladanan tadi ya, kurangnya apresiasi dan mungkin insentif ya, atau mungkin praktek-praktek yang tidak baik di masyarakat itu yang menjadi masalah dari keteladanan itu harus apa ya diupayakan ya semaksimal mungkin pelembagaan tadi yang sudah saya sampaikan. Oke, berikutnya kita ada contoh ancaman nyata terhadap generasi bangsa ya, ini ada di sekitar kita, eh, tidak wacana lagi, tetapi ada di sekitar kita. Terus berikutnya, PPT berikutnya dampak dari globalisasi tadi juga yang tadi gambarnya ini sama aja intoleransi, konflik horizontal, radikalisme, terorisme ya. Nah, terus yang berikutnya, PPT yang berikutnya itu tantangan ya dalam penanaman nilai Pancasila, tadi hilangnya Pancasila dalam wacana publik, melemahnya pengaruh samaan Pancasila dalam pendidikan ya, sikap memungkiri realitas keberagaman ya, ada dominasi pasar bebas ya, terus ada berkembangnya paham atau ideologi yang tidak bersumber dari budaya bangsa. Tadi yang saya katakan kita berada di era global, sehingga sekarang ini gampang sekali masuk ideologi-ideologi lain ya dalam masyarakat Indonesia ya, karena sudah globalisasi, semua informasi, keterbukaan informasi publik ya, semua bisa kita akses sehingga itu sebenarnya tantangan ya, karena paham ideologi yang tidak bersumber dari bangsa Indonesia itu ada di sekitar kita leluasa mempengaruhi ya. Nah, kalau begitu apa yang harus dilakukan dalam mengatasi berbagai masalah yang tadi saya sampaikan ya dalam PPT berikutnya, kita harus kembali kepada 4 konsensus bangsa ya. Harus kembali jika ada masalah, next PPT-nya. Jika ada masalah terkait dengan tadi intoleransi, menguatnya kesukuan ya, menguatnya masalah disintegrasi bangsa ya, masalah-masalah tidak sesuainya Pancasila dalam peraturan perundang-undangan. Nah, maka semua masalah tadi harus kembali kepada 4 konsensus yang dipunyai oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, setelah amandemen namanya UUD NRI ya, dari UUD 45 sebelum amandemen, setelah amandemen menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi apapun masalahnya kita bisa kembalikan kepada 4 konsensus tadi ya. Boleh di next itu juga masih 4 konsensus ya ini. Jadi kalau tadi persoalan disintegrasi bangsa bahwa kita ini NKRI. Kalau masalah kesukuan, fanatisme dan sebagainya kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Kalau ada masalah
Misalnya tadi ada LGBT ya, yang saya kira sudah ada di sekitar kita ya. Bagaimana Indonesia melihat itu dan sementara di era global kita mengetahui negara-negara sudah mempunyai undang-undang perkawinan sejenis ya. Jadi karena hak asasi manusia, jadi warga negara dibebaskan menikah mau dengan beda jenis, lawan jenis maupun yang sejenis. Kalau ada masalah seperti itu di Indonesia bagaimana, Bu? Karena itu tidak lagi fenomena, ada di sekitar kita ya. Kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Di situ di pasal 28J ayat 2 dikatakan negara itu boleh membatasi ya. Ini mumpung undang-undangnya ada, saya bacakan dalam melaksanakan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Jadi ini luar biasa yang mengkonsep pasal 28J ya, yang dibuat di amandemen kedua ya, karena ada bintang 2 berarti di amandemen di tahun 2000. Dalam menjalankan hak kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Sebagaimana kita ketahui, undang-undang ini kedudukannya cukup tinggi ya. Jadi pembatasannya itu dengan undang-undang. Dengan maksud semata-mata ya tujuannya untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Jadi kembali ke masalah LGBT, di mana banyak negara sudah merevisi undang-undangnya dari perkawinan mau sejenis atau mau beda jenis atau sejenis. Bagaimana dengan Indonesia? Kita kembalikan pada UUD NRI, di mana pasal 28-nya dalam menjalankan hak kebebasannya negara membatasi dengan undang-undang. Untuk alasan apa? Untuk alasan memenuhi pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Jadi kalau contohnya perkawinan di Indonesia, pembatasannya dengan undang-undang, kita lihat undang-undang perkawinan kita. Undang-Undang 174 atau yang sudah direvisi 16 2019, di situ dikatakan perkawinan itu sah jika dilaksanakan laki-laki dan perempuan. Jadi dibatasi. Bu, kalau nanti suatu saat dirubah bagaimana? Akan berhadapan dengan konstitusi dulu. Dan konstitusi itu kedudukannya sangat tinggi ya. Setelah Pancasila langsung konstitusi. Jadi negara memang sudah membatasi dengan undang-undang dengan pertimbangan moral, agama, keamanan dan ketertiban umum. Kalau di judicial review karena undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, tentu saja pertimbangan moral agama juga akan menjadi kendala. Kalau dikembalikan ke DPR untuk melakukan perubahan atau revisi, DPR juga isinya representasi partai-partai, ada partai Islam, partai nasionalis ya. Jadi cukup sulit ya kalau mau seperti negara-negara lain yang mempunyai undang-undang perkawinan yang telah direvisi dengan alasan hak dan kebebasan melakukan pernikahan. Ya, jadi apapun masalahnya kita bisa kembalikan ke Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45, UUD NRI 1945 dan NKRI. Oke, lanjut di berikutnya. Ya, ini adalah lebih lebih dekat ya dengan fungsi Pancasila yang sebagai pandangan hidup dan sebagai dasar negara ya. Jadi di fungsinya sebagai eh, pandangan hidup dan dasar negara, maka Pancasila itu mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai light star dinamis dan sebagai meja statis. Meja statis itu alat pemersatu, meja yang itu merupakan pemersatu dari segala permasalahan. Jadi kalau tadi
antar suku, antar agama, intoleransi, dan lain-lain. Dikembalikan bahwa Pancasila ini menyatukan, ya, meja statis, menyatukan berbagai perbedaan. Ya. Nah, kalau Lestar Dinamis ini Pancasila itu mengawal, ya, perubahan yang terjadi di masyarakat, mengawal perubahan yang terjadi di masyarakat. Kalau ini lebih ke Pancasila Dasar Negara karena begitu masyarakat membutuhkan sebuah pengaturan, ya, misalnya keterbukaan informasi publik, semua orang sudah dengan medsosnya, ya, WhatsApp, Instagram, ya, TikTok dan lain-lain. Kalau tidak dibatasi dengan undang-undang, bagaimana jika terjadi pelanggaran-pelanggaran terkait itu? Maka sebagai lestar dinamis, Pancasila melahirkan undang-undang ITE misalnya, sehingga jempol kita ini bisa berbahaya karena juga ada undang-undang yang mengatur, ya, menyebarluaskan hoak, ya. Jadi informasi banyak tapi kita sendiri harus hati-hati. Kenapa? Karena sudah ada undang-undang ITE, ya, transaksi elektronik, ya. Jadi lestar dinamis. Tadi yang saya katakan, ini masyarakatnya mau sebagian ada yang minta perubahan undang-undang perkawinan. Nah, bagaimana Pancasila sebagai lestar dinamis? Nah, tadi ketemu sila Pak pasal 28J, ya, dan ternyata Indonesia sangat eh, sangat menghormati nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, ya, yang ada di masyarakat sehingga apapun yang bertentangan dengan moral dan agama itu pasti tidak akan ditoleransi. Begitu ya, lestar dinamis ini bisa contohnya bisa banyak. Undang-undang keterbukaan informasi publik juga begitu, karena masyarakatnya semakin dinamis harus tahu segala macam begitu ya, tidak boleh dibatas-batasi. Nah, ini fungsinya dasar negara, falsafah, pandangan hidup dan ideologi, ya, dan eh, siapa melakukan apa untuk persoalan-persoalan yang tadi kita bahas, ya, ada persoalan keteladanan, ada persoalan inklusi sosial, ada persoalan kesenjangan sosial, ya, ada masalah keteladanan gitu ya. Itu siapa dan melakukan apa, ya. Dalam gambar itu yang paling besar itu BPIP. Mengapa? Karena BPIP itu mempunyai tugas fungsi terkait dengan persoalan Pancasila. Ya, jadi eh, dalam semua bidang atau kedeputiannya, direktoratnya itu semua menjalankan semua melaksanakan program yang terkait dengan persoalan Pancasila. Ada tentang pemahaman, ada tentang keteladanan, ada tentang sosialisasi, ada tentang, ya. Sehingga dan BPIP mendapatkan anggaran dari negara memang khusus untuk mengurusi masalah-masalah yang terkait dengan Pancasila, ya. Nama lembaganya saja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kotak yang kedua, bundaran yang kedua yang cukup besar adalah masyarakat. Nah, jadi masyarakat ini punya tanggung jawab juga untuk membantu mengatasi masalah-masalah yang tadi saya katakan. Masyarakat itu adalah kita, ya. Jadi dengan kita paham, kritis, ya, terhadap persoalan-persoalan yang terkait dengan aktualisasi Pancasila itu sebenarnya sudah merupakan satu kontribusi. Kita paham dan akhirnya mengetahui, oh, makna sila pertama itu kita itu harus beragama dan berkepercayaan, ya, karena nggak ada yang jelek dari berketuhanan dan berkepercayaan, ya. Semua agama, semua kepercayaan yang ada pasti menuntun ke arah hal baik. Bungkus dua, nasinya setengah, Sila satu kedua, doang. saya kira Pakai kita rendang, bocor suaranya. komplit.
Sila kedua, saya kira kita bisa mewujudkan sebagai anggota masyarakat tenggang rasa, menghargai hak orang lain. Ya, saya kira kita bermasyarakat ini kan hidup bersama dengan orang lain ya, bertetangga, di kantor dengan ada orang lain ya, di rumah juga ada orang lain ya, di organisasi ada orang lain. Kita bisa mewujudkan nilai-nilai sila 1, 2, 3, 4 maupun 5 ya. Jadi masyarakat di mana kita ada ini banyak yang bisa dilakukan ya. Termasuk tadi mengkritisi menurut saya itu adalah bagian dari eh, bagian dari yang harus kita lakukan ya eh, untuk apa implementasi Pancasila yang baik ya. Terus yang ketiga itu kementerian dan lembaga tadi saya sudah sampaikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengawal harus terus ada mata kuliah Pancasila, mata pelajaran Pancasila ya. Kementerian Dalam Negeri mengawal melalui Kesbangpol ya pekerjaan-pekerjaannya, mengawal lahirnya peraturan daerah yang tidak diskriminatif ya, yang Kumham ya. Jadi kementerian lembaga ini cukup banyak perannya. Pemda pemerintah dalam pemerintah daerah juga sama bisa melakukan banyak hal dalam program-programnya dan swasta itu juga bisa berperan ya swasta apalagi kalau misalnya ini di bidang penyiaran ya apakah radio apakah televisi itu tentu saja konten-konten program-program ya itu bisa terkait dengan pembumian Pancasila tadi memahamkan Pancasila ya dengan banyak programnya untuk perusahaan yang bukan penyiaran apa yang bisa dilakukan jadi yang namanya perusahaan itu punya kewajiban membuat eh, program di masyarakat ya yang tentu saja sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui CSR, Corporate Responsibility Social. Jadi perusahaan itu harus menyisakan keuntungannya dengan program CSR tadi ya, Social Corporate Responsibility tadi kembali ke masyarakat dalam bentuk program-programnya. Gitu ya. Ya, berikutnya ini juga saya kira tadi sudah sedikit saya bahas PPT berikutnya untuk semangat kebangsaan ya ini bisa melalui proses kelembagaan ya memperkuat komitmen tadi 4 konsensus dasar politik luar negeri yang juga baik kita membantu negara yang apa sedang bermasalah ya Mohon izin Reg- Ibu, sudah eh, habis waktunya waktunya 10 menit lagi Ibu. iya Mengingatkan untuk waktunya iya 10 ya. menit. Jadi regulasi tadi juga sudah bangun regulasi yang berwawasan 4 konsensus, evaluasi regulasi yang bertentangan ya. Terus proses-proses budaya saya kira melalui cinta tanah air ya, melindungi sesama ya. Terus berikutnya tentang kebangsaan saya kira bisa dibaca bagaimana menumbuh kembangkan kebangsaan ya agar tidak apa tidak terjadi gesekan ya antar suku ya ketemulah dengan kebangsaan yang mempertemukan ya perbedaan saya kira kalau Indonesia keniscayaan perbedaan boleh lanjut Mbak PPT-nya kebangsaan yang kita pilih adalah kebangsaan yang mempertemukan perbedaan ya ini yang menjadi PR setelah itu PPT yang berikutnya masalah yang juga banyak adalah tentang kesadaran toleransi beragama ya untuk Gen Z, terus moderasi dapat diukur dengan 4 indikator berikutnya ya. Mengapa moderasi beragama perlu dilakukan? Saya kira nanti sebagai apa training untuk pelatihan berikutnya atau pendidikan dan latihan berikutnya penting karena harus mengedepankan moderasi beragama
menghormati keragaman dan tidak terjebak pada intoleransi, ekstremisme, dan radikalisme. Ya, ini yang berikutnya ya. Jadi jangan terjebak pada intoleransi, ekstremisme, dan radikalisme, menghormati keberagaman. Ya, ini yang Pancasila Dasar Negara saya kira tadi sudah saya sampaikan. Nah, lanjut saja ada di pasal 2. Terus politik hukumnya boleh lanjut. Nah, jadi Pancasila sila 1, 2, 3, 4, 5 itu wujudnya ada pada pasal-pasal di UUD 45 dan wujudnya lagi dalam peraturan di Indonesia. Ya, setelah itu tadi penjelasan tentang boleh lanjut Pancasila meja statis dan lestar dinamis tadi ya penjelasannya ini. Terus berikutnya Pancasila itu mempunyai fungsi konstitutif sebagai prasyarat ideal lahirnya undang-undang ya ini Pancasila Dasar Negara. Regulatif mengarahkan pada tujuan yang hendak dicapai di Indonesia. Dan PPT yang terakhir adalah bahwa dalam kehidupan bernegara ya tadi balik lagi ke tema Pancasila kedudukan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ya. Maka persyaratan lahirnya peraturan yang mengikat kita sebagai warga negara itu adalah harus sesuai dengan peraturan PUU tadi ya. Terus yang penting adalah melibatkan partisipasi publik. Oke, saya bisa akhiri di PPT yang terakhir itu terkait dengan Pancasila Dasar Negara sehingga dari tema yang diberikan ke saya itu Pancasila bermasyarakat adalah merupakan wujud implementasi dari Pancasila pandangan hidup. Berbangsa itu merupakan implementasi dari Pancasila ideologi dan bernegara adalah wujud dari Pancasila sebagai dasar negara yaitu lahirnya peraturan-peraturan yang mengikat kita sebagai warga negara. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mengingat waktunya, Mbak, apakah Betul. Baik, Ibu. ya Mohon izin Ibu untuk dikarenakan ya waktunya sudah sangat mepet, mepet? mengingat Ya, rekan-rekan peserta dari wilayah timur sudah menunjukkan setengah 7 malam. siap. Jadi kita buka dengan satu pertanyaan saja, Ibu. Oke, tetap ada ya. Satu pertanyaan saja, ya. Silahkan raise hand terlebih dahulu, satu penanya saja untuk hari ini. Baik, silakan dari Perpusnas Republik Indonesia. Boleh silakan Bu Maria, silakan. Ibu Prof izin bertanya, Bu. Iya. Saya ingin menanyakan bagaimana Pancasila bisa menjadi filter terhadap pengaruh budaya asing serta apa konsekuensi Pancasila itu sendiri sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Maria atas pertanyaannya. Saya kira bagus, kontekstual ya, karena pengaruh dari luar itu menyusup ya ke dalam semua hal ya, di handphone kita, di televisi, dimanapun ya. Jadi bagaimana cara kita menangkal itu tadi balik pada 4 konsensus ya. Secara teori kita punya Pancasila, punya UUD 45, punya apa itu namanya NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini cukup apa ya, resep yang cukup ampuh ya. Resep yang cukup ampuh untuk mengatasi masalah itu ya. Nah, tapi pengaruh asing ini kan luar biasa ya. Jenisnya banyak ya, masuknya juga nggak cuma masuk tapi luber gitu ya. Ya, jadi kalau masalahnya cuma satu mungkin kita pakai NKRI. Kalau masalahnya cuma satu kita pakai bahwa kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Kalau masalahnya satu kita bisa pakai bahwa kita ini punya Pancasila. Tapi kalau masalahnya luber,
banyak ya. Ya 4 ini harus digunakan semuanya ya. Yang tadi saya contohkan itu sebenarnya LGBT ini adalah pengaruh yang apa ya? Saya kira atas nama hak asasi manusia juga tidak bisa dengan represif ya, karena mereka punya hak ya. Tapi tentu saja dari nilai-nilai ya agama atau moral yang ada di Indonesia, khususnya ya yang terkait dengan persoalan perkawinan ya sejenis, itu kita harus balik kepada UUD 1945, UUD NRI 1945 pasal 28J. Jadi jika ya ini pengaruh asing yang saya kira pasti ke depannya akan banyak apa itu namanya akan banyak masalahnya ya, maka kita harus tetap balik kepada pasal 28J ayat 2. Kalau misalnya undang-undang ini digugat di Mahkamah Konstitusi harus ingat pada 28J. Kalau dikembalikan kepada eksekutif harus ingat pada batasan yang ada pada 28J ayat 2. Kalau dikembalikan kepada DPR juga harus mengingat 28J ayat 2. Jadi masalahnya cukup banyak, tapi jika terkait dengan tadi pengaruh asing yang mereka menuntut ya hak yang berkaitan dengan pernikahan ya, maka kita harus menggunakan batasan yang sudah ditetapkan di konstitusi. Begitu ya, kalau hak mereka untuk bekerja, hak mereka untuk berkreasi, hak mereka untuk ini kan tetap bisa. Tapi begitu hak mereka untuk melakukan pernikahan sejenis, nah ini harus dihadapi dengan 28J ayat 2. Gitu Ibu Maria Ulfa, semoga cukup menjawab. Baik, terima kasih Ibu Profesor Dr. Ani Purwanti, SHM HUM, atas paparannya yang sangat luar biasa. Semoga di sini Bapak Ibu peserta dapat memahami apa yang telah disampaikan dan dapat mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari. Baik Ibu, terima kasih atas segala paparannya. Terima kasih Ibu berkenan. Ya, sama-sama. Semoga Berkenan. bermanfaat. Ya, terima kasih. Oke, Terima kasih Ibu. saya bisa live apa ada foto? Izin Ibu, Ibu berkenan untuk live. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik, Bapak Ibu peserta yang kami hormati, tanpa terasa telah sampailah kita di penghujung acara pada kegiatan hari ini. Kami ingatkan kembali untuk besok diklat akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, atau 9 waktu Indonesia Tengah, atau 10 waktu Indonesia Timur. Melalui Zoom meeting ini lagi, linknya masih sama, namun besok sudah memasuki breakout room masing-masing. Kelas sudah dibagi dan sudah di-share pada masing-masing grup dan PIC. Dengan mengucap Alhamdulillah, kita telah sampai pada akhir acara. Akhir kata, saya Sehna memohon maaf apabila selama memandu kegiatan terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Nonton bola sampai pagi. Sambil lanjut jalan-jalan. Sampai berjumpa lagi dan selamat sampai tujuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan dan salam Pancasila.